Masa jabatan Anies Baswedan memang berakhir 2022. Tetapi relawan telah menyiapkan panggung baru untuk Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya sebagai pemimpin ibu kota pada Oktober 2022. Meskipun masa jabatan Anies berakhir, Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau yang disingkat dengan ANIS, Laode Basir menilai Anies Baswedan tidak akan kehilangan panggung untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Panggungnya bisa kita bikin, Anies ada untuk buat panggung buat Anies Baswedan, kata Laode dalam siaran Aiban yang bertajuk Siapa Gubernur Calon Presiden 2024 yang tayang di YouTube Kompas TV pada Selasa 26 Oktober. Laode menyampaikan bahwa Anies akan keliling daerah-daerah guna membuat perkumpulan relawan atau wadah di daerah agar nama Anies Baswedan tetap mendapat panggung menjelang kontestasi pemilu 2024. Adapun Anies pernah mengungkapkan rencananya untuk keliling Indonesia setelah tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pernyataan Anies itu, menurut Laode, menjadi landasan bagi aliansinya untuk membuat panggung bagi Anies di daerah. Kita terjemahkan itu, keliling Indonesia. Kalau enggak ada wadah bagaimana? Salah satunya adalah wadah-wadah relawan ini. Laode mengungkapkan sumber dana untuk melakukan kegiatan relawan tersebut berasal dari urunan atau patungan para relawan. Anies juga sudah membuat rumah Anies di kawasan Depok, Jawa Barat. Mereka mengaku membuat sejumlah kegiatan, salah satunya memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat sekitar. Ya, tadi habis ada kegiatan, namanya Jumat Barokah. Ada beberapa warga sekitar dan warga yang membutuhkan akibat pandemi ini. Kita bantulah sedikit-sedikit itu. Selain itu, Laode mengklaim bahwa bantuan yang diberikan ke masyarakat tidak diberikan dengan menggunakan atribut atau disebut berasal dari relawan Anies Baswedan. Namun ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut diberikan atas nama lembaga sosial para relawan. Sebab menurutnya, aliansi Anies ini berdiri dari berbagai macam orang yang sudah memiliki kegiatan atau lembaga sosial. Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi nama tokoh yang kerap mendapat elektabilitas tinggi dalam survei terkait calon presiden 2024. Survei terbaru yang dilakukan lembaga Poltreking Indonesia mencatat bahwa Anies Baswedan menjadi tokoh ketiga dengan elektabilitas tinggi. Mulai ada kecenderungan menguatnya 3 nama capres, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda saat konferensi pers secara virtual pada Senin 25 Oktober 2021. Anies Baswedan dihadang, pertanda elit politik memang jahat. Jokowilah penyebabnya, terus menumpuk banyak masalah tanpa solusi. Para elit pun hanya diam manut saja. Rakyat tentu tidak buta. Mereka tahu siapa-siapa yang berada di belakang skenario licik itu. Rakyat tidak akan tinggal diam. Mereka akan melawan kebusukan. Ditulis oleh Asyari Usman. Kalau perilaku elit politik tetap seperti sekarang ini, Indonesia tak bakalan bisa keluar dari krisis multidimensi. Apalagi bermimpi mau menjadi negara maju, tidak mungkin. Bangsa ini akan terpuruk terus. Elit politik sudah melihat dengan terang benderang bahwa Jokowilah yang menjadi penyebab berbagai krisis yang sedang terjadi saat ini.
Tak mungkin mereka tidak tahu, kecuali memang tak mau tahu. Mereka pasti paham bahwa Jokowi terus menumpuk problem tanpa solusi yang tepat. Anehnya, elit politik tetap setia pada kepemimpinan yang amburadul itu. Bahkan mereka menunjukkan keinginan untuk melanjutkan era Jokowi, melanjutkan inkompetensi, melanjutkan disorientasi, melanjutkan malapetaka yang menimpa bangsa dan negara ini. Keinginan untuk melanjutkan keamburadulan Jokowi itu terlihat dari sikap membebek yang diperlihatkan oleh sebagian besar politisi senior. Mereka mendukung skenario yang bertujuan untuk mencegah figur yang mampu membangkitkan Indonesia. Mereka tak suka Anies Baswedan menjadi presiden. Sebaliknya, Indonesia memerlukan Anies. Celakanya, taktik-taktik busuk untuk merintangi Anies Baswedan disokong habis oleh elit politik senior. Hanya segelintir yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia. Bermacam-macam taktik mereka jalankan untuk menghadang gubernur yang telah menunjukkan kapasitas dan integritas itu. Ada taktik mengkooptasi parpol-parpol bejat ke dalam koalisi penguasa. Ada taktik pilkada serentak yang diundurkan. Ada taktik penunjukan pegawai negeri, polisi dan tentara sebagai pelaksana tugas atau PLT kepala daerah yang habis masa jabatan tetapi pilkadanya diundur. Taktik PLT ini akan digunakan untuk mengendalikan hasil pilkada 2024 di ratusan kabupaten atau kota dan provinsi. Semua pikiran jahat mereka dijadikan taktik, dan semua ini didukung oleh elit politik. Jadi, apa sebutan yang harus diucapkan terhadap elit politik itu, kecuali elit politik jahat? Mereka inilah yang akan menghancurkan Indonesia. Mereka akan memelihara kesinambungan era Jokowi yang penuh dengan kekacauan. Mereka secara berjemaah akan melakukan apa saja strategi untuk mencegah Anies Baswedan menjadi presiden. Begitulah pikiran jahat elit politik. Sulit dipahami. Indonesia sedang memerlukan figur seperti Anies Baswedan, tetapi para penguasa politik tidak rela itu terjadi. Hebatnya, begitu banyak intelektual yang mengerti buruk baik, yang melihat sendiri leadership Anies Baswedan bisa pula terbawa masuk ke perkumpulan orang-orang yang mendukung keberlanjutan era kekacauan ini. Sungguh tidak masuk akal, di luar nalar. Begitupun, kita tetap berharap agar orang-orang yang masih waras di DPR dan DPD berusaha menghapuskan PT yang merugikan rakyat itu. Ini sangat penting, sebab kelompok yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi akan mencoba mempertahankan PT, karena inilah salah satu cara untuk menghadang Anies Baswedan. Rakyat tentu tidak buta. Mereka tahu siapa-siapa yang berada di belakang skenario licik itu. Dan rakyat paham bahwa penghadangan terhadap Anies Baswedan merupakan isyarat tentang elit politik yang berpikiran jahat. Yakinlah, rakyat akan melawan kebusukan itu.